Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ayurwani, NIM 06141181924008 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan memberikan program penyelenggaraan PAUD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum PAUD. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk yang pertama adalah desain logo. Dapat dilihat di atas. Untuk program penyelenggaraan PAUD yang saya buat, desain logo yang saya buat seperti nampak di atas. Nah, dapat kita lihat seperti gambar di atas yang merupakan logo atau lambang dari Taman Kanak-kanak atau penyelenggaraan PAUD yang telah saya buat, yaitu TK Ashifa. Adapun makna dari logo atau lambang TK Ashifa, untuk gambar bunga dasar segi 5 warna hijau diambil dari dasar Pancasila yang mempunyai arti keanekaragaman. Nah, dari keanekaragaman tersebut, bagian bunga yang berwarna hijau mempunyai arti naturalisme, relax yang menenangkan mata serta terbilang sebagai energi penyembuhan. Untuk lingkaran berwarna biru muda melambangkan jiwa yang memiliki rasa sosial yang tinggi. Warna merah terdapat pada sisi lingkaran melambangkan keberanian baru dan anak dalam proses pendidikan yang menciptakan ruang belajar yang selalu berwarna seperti sehat, kreatif, inovatif. Untuk tulisan TK menunjukkan identitas dari sekolah Taman Kanak-kanak yang saya dirikan. Tulisan Ashifa menunjukkan nama lembaga sekolah yang telah saya dirikan. Gambar dua anak memegang Al-Quran yang melambangkan pentingnya fondasi dalam pendidikan sesuai dengan visi dan misi TK Ashifa yang tentunya selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Warna putih pada pakaian dua anak melambangkan kesucian dan kebahagiaan serta cahaya yang terang. Warna hijau pada jilbab dan kopiah dua anak tersebut melambangkan keindahan, kenyamanan, energi penyembuh atau penawar seperti makna dari arti kata TK Ashifa. Tulisan bertakwa, berprestasi, mandiri menunjukkan visi dari TK Ashifa. Selanjutnya, visi dari TK Ashifa yaitu membentuk generasi yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan mandiri. Selanjutnya, misi dari TK Ashifa yaitu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan, mendidik dengan mengoptimalkan keenam aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya adalah tujuan didirikannya lembaga atau Taman Kanak-kanak TK Ashifa, yaitu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang inovatif, menciptakan suasana yang demokratis dan bersahabat, mendidik anak agar menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berakhlakul karimah, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam mengelola pendidik yang berkualitas. Selanjutnya adalah struktur kurikulum. Yang pertama adalah atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup keenam aspek perkembangan anak. Yang pertama adalah nilai agama dan moral seperti mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, menghormati atau toleransi dengan agama orang lain. Yang kedua, fisik motorik yaitu motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan. Yang ketiga, kognitif, belajar dalam pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Yang keempat adalah sosial emosional, kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, perilaku prososial. Yang selanjutnya adalah bahasa, yaitu memahami reseptif bahasa, mengekspresikan bahasa, dan keaksaraan. Yang terakhir adalah seni, seperti mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada struktur kurikulum terdapat karakteristik kurikulum yang mengusung nilai-nilai Islami sebagai dasar untuk meningkatkan pengembangan karakter dan prestasi anak didik,
Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain jujur, kreatif, berjiwa sosial, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Penerapan nilai-nilai yang dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di TK Ashifa. Yang selanjutnya, pada struktur kurikulum terdapat materi pembelajaran atau muatan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang selanjutnya adalah untuk alokasi pembelajaran untuk TKB usia 5-6 tahun, waktu efektif belajar 5 hari. Pada satu hari terdapat 180 menit, waktu belajar dibagi menjadi 3. Selanjutnya, pada program penyelenggaraan PAUD di Taman Kanak-kanak Ashifa terdapat sarana dan prasarana yang tentunya aman dan bersih, sehat, dan tidak berbahaya untuk anak-anak atau peserta didik yang terdapat di TK Ashifa. Adapun sarana dan prasarana TK Ashifa dapat kita lihat di gambar di atas, yaitu yang terdiri dari gedung, ruang kegiatan kelas, fasilitas cuci tangan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tempat UKS, perlengkapan P3K, aula, perpustakaan, taman bermain, meja dan kursi peserta didik, meja dan kursi guru, tempat ibadah, dan papan tulis. Selanjutnya, sarana dan prasarananya terdiri dari kipas angin, jam dinding, rak sepatu, karpet, lemari buku, lemari dokumen, alat tulis, sapu dan serop, lapel, komputer, printer, dan kantin. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk alat permainan edukatif yang tentunya sesuai dengan SNI untuk di dalam ruangan, seperti puzzle angka 1-10, puzzle balok abjad, puzzle short word family, balok susun, balok angka, boneka tangan, sebuah hula hoop. Untuk alat permainan edukatif yang tentunya sesuai SNI yang berada di outdoor atau di luar kelas, seperti jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, bak pasir. Selanjutnya adalah organisasi lembaga dan tupoksi masing-masing lembaga. Adapun struktur organisasi TK Ashifa, yang pertama adalah struktur pengurus atau pengelola TK Ashifa. Ketua saya sendiri yaitu Ayu Rohani, sekretaris Sri Wahyuni, bendahara Muhammad Yuni. Adapun uraian tugas, kedua mempunyai tugas memimpin lembaga, menyusun dan menetapkan program, memajukan dan mengembangkan lembaga, melakukan hubungan kerjasama. Sekretaris mempunyai tugas menangani berbagai masalah administrasi, surat menyurat pada setiap kegiatan atau lomba-lomba yang ada di TK Ashifa. Yang selanjutnya adalah bendahara, mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembukuan yang baik dan benar, memberikan laporan kondisi keuangan setiap saat dibutuhkan. Yang kedua adalah struktur TK Ashifa. Kepala Ayu Rohani, bendahara Muhammad Yuni, wakil kelas B Saida, tata usaha Hazumar. Adapun uraian tugas, tugas tenaga pendidik antara lain menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, membuat rencana kerja harian, mengelola kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal, memahami dan menyusun kurikulum sesuai dengan lingkungan, memberikan laporan perkembangan anak secara harian, mengisi jurnal, buku absen peserta didik dan lain sebagainya, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan terakhir adalah mencatat dan melaporkan kejadian saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah tugas tenaga kependidikan lain, menyiapkan dan mengatur administrasi ketata laksanaan lembaga, mencatat keuangan serta melaporkannya kepada bendahara lembaga. Selanjutnya adalah standar pengelolaan. Untuk standar pengelolaan, TK Ashifa telah membuat kalender pendidikan selama 1 tahun, yaitu semester ganjil dan semester genap pada tahun pembelajaran 2020 serta 2021 yang terdiri dari kalender akademik ganjil dan genap serta hari libur nasional pada 2020 serta 2021. Yang selanjutnya adalah program semester PAUD tahun pelajaran 2020 atau sampai 2021 yang terdiri dari
2 semester, yaitu kompetensi dasar yang sesuai dengan kompetensi dasar yang memiliki tema, subtema, serta alokasi waktu. Untuk alokasi waktunya saya memakai sebanyak 17 minggu dalam 1 semester. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM yang tentunya sesuai dengan kurikulum 2013 pada tahun 2020 sampai 2021. Sebagai contoh adalah pada semester 1 tema diriku identitasku, kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Adapun program pengembangannya yaitu ke-6 aspek perkembangan anak, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa serta seni. Adapun KD-nya tadi sesuai dengan muatan atau materi pembelajaran yang telah saya buat. Materinya seperti merawat kebersihan diri, menjaga kebersihan diri, mengenal lingkungan sosial, berbicara santun kepada guru dan teman, lingkungan alam yang bermanfaat bagi tubuh, serta karya seniku. Untuk rencana kegiatannya seperti mewarnai, menghitung, menggambar. Untuk hari kedua, mengelompokkan, memberi tanda pada gambar, membuat bentuk orang, dan menebali setiap suku kata atau huruf dan angka. Hari ketiga, bercerita, menggunting gambar mainan, membuat urutan bilangan, membiasakan anak memberi dan membalas salam. Yang terjadi pada hari keempat seperti bercerita dan memasangkan gambar sesuai pasangannya. Hari kelima, menyebutkan alamat rumah di depan temannya serta mengelompokkan huruf vokal dari alamat rumah anak. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH kurikulum 2013 tahun ajaran 2020 sampai 2021. Seperti contoh, model pembelajaran kelompok semester 1, kelompok usia B, kelompok usia B 5 sampai 6 tahun, tema diriku, subtema identitasku. Materi kegiatan, doa masuk dan keluar rumah, berdiskusi tentang nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh. Aku mau mendengar ketika orang lain berbicara. Yang selanjutnya syair aku. Adapun materi yang masuk dalam SOP untuk pembiasaan, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam, doa sebelum belajar dan mencuci tangan, menggosok gigi yang masuk dalam SOP sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya adalah alat dan bahan, pakaian anak laki-laki dan perempuan, kertas dan pensil, gambar celana atau rok, dan terakhir adalah kartu huruf. Untuk pembukaan lebih kurang 30 menit, yaitu pertama mengucap syair aku, doa sebelum belajar, guru mengajak anak latihan motorik kasar, berdiskusi tentang aku mau mendengarkan ketika orang lain berbicara, diskusi yang harus dilakukan pada saat anak mendengar ketika orang lain bicara, berdiskusi tentang nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan inti 60 menit. Guru mengajak anak mengamati alat dan bahan yang disediakan. Guru menanyakan konsep warna dan bentuk yang ada di alat dan bahan. Guru menanyakan kepada anak di mana mereka pernah menemukan konsep tersebut. Guru mempersilahkan anak mengelompokkan alat dan bahan sesuai dengan konsep yang dipahami. Anak melakukan kegiatan sesuai dengan yang diminatinya. Yang selanjutnya adalah kegiatan pengaman. Menyusun angka diriku berdasarkan contoh dari kartu gambar, seperti menyusun angka 1 sampai 10. Selanjutnya, guru menanyakan konsep yang ditemukan anak di kegiatan mainnya tersebut. Yang terakhir adalah penutup, lebih kurang 30 menit, menanyakan pelajaran selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan hari ini, memberi tugas di rumah, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan, memberi motivasi, menginformasikan kegiatan untuk besok hari, serta berdoa setelah belajar. Adapun yang keempat yaitu rencana penilaian. Untuk indikator penilaian yang tentunya mengembangkan nilai agama dan moral anak usia dini, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa serta seni. Adapun indikatornya, anak dapat membaca doa masuk dan keluar rumah,
Anak dapat menyebutkan nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh. Anak dapat mengetahui tinggi dan berat badanku. Anak terbiasa mendengar ketika orang lain berbicara. Anak dapat menyebutkan identitas. Anak terbiasa menjaga kerapihan. Untuk teknik penilaian yang saya pakai pada TK Ashifa dengan catatan hasil karya, catatan anekdot, dan skala capaian perkembangan. Nah, demikianlah program penyelenggaraan PAUD pada TK Ashifa yang telah saya rancang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.